Selamat pagi pemirsa, selamat berakhir pekan. Anda kembali menyaksikan kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Mavensi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, itu kalau menyambut akhir pekan itu harus gembira, harus terang juga semangat. Ya. Ini kenapa saya ngomongin terang? Karena saya mau ini nih bawain hot topic soal kemarin kan ada pemadaman listrik begitu ya. Jadi pada gelap semua. Kalau ini udah terang belum ya, Valen? Udah terang. Ya? Dan sudah minta maaf juga pemirsa. Ya. Nah yang minta maaf langsung Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Jadi gangguan ini katanya terjadi akibat kendala pasokan batubara dan masalah teknis pada pembangkit listrik. Ya kita lihat pemirsa, jadi Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa pemadaman bergilir ini terjadi karena terbatasnya pasokan batubara serta gangguan pada 2 pembangkit listriknya. Dan untuk bisa mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, PLN akhirnya berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Ditjen Minerba untuk memastikan pasokan batubara ke sejumlah PLTU ini tetap terjaga. Dan PLN juga menyebut bahwa pasokan batubara mulai berangsur normal dan tim teknis juga terus melakukan perbaikan agar pasokan listrik di Pulau Jawa ini bisa kembali pulih secepatnya. Kita akan sama-sama dengarkan kembali pernyataan dari Direktur Utama PLN berikut ini. Pemadaman ini atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah. Selanjutnya pemirsa, ini juga sedang ramai diperbincangkan soal pengawasan dana desa yang diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi Kejaksaan Agung bersama dengan Bappenas ini yang mendorong penggunaan aplikasi Jaga Desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Nah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Reda Mantovani mengatakan aplikasi Jaga Desa sudah terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Melalui sistem ini, laporan penggunaan anggaran bisa dipantau dan diverifikasi lebih mudah. Kemudian Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD juga dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan kalau pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan aplikasi Jaga Desa ini klaimnya mulai memberikan hasil positif saat ini. Nah, Kejaksaan menyatakan jumlah kepala desa yang terjerat kasus hukum turun signifikan. Dari sekitar 525 kasus jadi 70 kasus sampai dengan semester kedua tahun ini. Kita akan dengarkan lagi pernyataan yang disampaikan oleh Jamintel Kejaksaan Agung Reda Mantovani berikut ini. Membantu atau mendukung operasional dari aplikasi Jaga Desa ini itu teman-teman Badan Permusyawaratan Desa. Nah, supaya BPD ini bersatu padu dan punya visi misi yang sama, maka disatukan dalam wadah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Bappenas. Nah, tadi nih yang kedatangan saya kedua kali ke Maluku Utara ini adalah untuk bekerja sama dengan BPD. Jadi komplit nih, yang tahun lalu dengan kepala desa, sekarang dengan BPD, supaya bisa ini kejaksaan ini bisa jadi objektif. Ini laporan yang dibuat kepala desa atau perangkatnya, ini bisa diverifikasi kebenarannya oleh BPD. Oke, kalau tadi kita sudah mengawasi pengelolaan dana desa, kalau yang kasus satu ini kita awasin juga ya, Valen ya. Ini terkait dengan polemik yang selama ini terjadi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di mana akhirnya Polda Metro Jaya menegaskan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Kita lihat pemirsa. Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari proses pelimpahan tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Jadi menurutnya penyidik ini perlu memastikan kehadiran para tersangka supaya proses pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa proses hukum ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setelah proses tahap 2, kedua tersangka akan diserahkan kepada kejaksaan nantinya untuk proses hukum berikutnya. Kita simak kembali pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya berikut ini. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara profesional, proporsional, dan terukur. Ada lagi pemirsa, jadi Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih Timnas Indonesia John Hartman di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Jawa Barat. Nah, pertemuan ini jadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan sepak bola nasional. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, euforia sepak bola yang terlihat melalui berbagai kegiatan nobar alias nonton bareng di daerah jadi fenomena positif yang ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi kemajuan Timnas Indonesia. Meskipun belum berhasil tampil di Piala Dunia kali ini, tapi harapan untuk melihat skuad Garuda berkompetisi di ajang tertinggi dunia ini diharapkan bisa tetap terjaga. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Mensesnek berikut ini. Di beberapa daerah banyak inisiatif nobar-nobar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh swasta. Saya kira ini juga sesuatu yang sangat positif dan sangat bagus. Kita berharap itu menumbuhkan kegiatan ekonomi real di masyarakat. Sambil ya kalau boleh berpesan tentunya mari kita seluruh rakyat Indonesia setiap menikmati pertandingan sambil berdoa dan berharap dan menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat nanti Timnas Indonesia harus bisa berlaga di Piala Dunia.